Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Yudo selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan bisnis digital ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung saja untuk mempresentasikan subbab di mata kuliah bisnis digital ini, yaitu Marketplace Analyst for E-commerce. Oke, yang pertama adalah definisi dari e-commerce itu sendiri. Jadi seperti kita lihat dari layar bahwa e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dan setelah itu saya akan bahas tentang pengertian-pengertian e-commerce menurut beberapa ahli, yaitu salah satunya adalah menurut Marza Arvina dan Robert Marpaung, e-commerce atau yang lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Terus ada lagi menurut David Baum, yaitu pengertian e-commerce adalah e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, service, and informations. E-commerce itu atau merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Baik, selanjutnya adalah faktor pendukung e-commerce itu sendiri. Jadi, faktor pendukung e-commerce itu ada lima. Yang pertama adalah satu, cakupan yang luas. Dua, proses transaksi yang cepat. Tiga, e-commerce yang dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat. Dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang keempat, ada e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Dan yang terakhir adalah e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan aman dan akurat. Baik, selanjutnya adalah karakteristik e-commerce. Jadi, karakteristik e-commerce itu ada beberapa. Beberapa contohnya itu adalah yang pertama, terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Yang ketiga, yaitu internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis transaksi e-commerce. Nah, jenis-jenis transaksi e-commerce ini ada 6, yaitu business to business atau biasa disebut B2B, business to consumer, B2C, consumer to customer, eh, C2C, consumer to business, C2B, non-business electronic commerce, dan intra-business organizational electronic commerce. Oke, kita akan bahas satu persatu, yaitu pertama ada business to business atau business to B2B. Jadi business to business ini dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis yang terdiri atas transaksi interorganizational system atau IOS, misalnya transaksi extranet, electronic funds transfer, electronic forms, integrated messaging, share database, supply chain management, dan lain sebagainya. Terus ada transaksi pasar elektronik. Nah, karakteristik business to business itu yaitu yang pertama ada trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan atau relationship yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan. Terus yang kedua ada pertukaran data atau data exchange berlangsung berulang-ulang dan secara berkala dengan format data yang sudah disepakati bersama sehingga memudahkan pertukaran data untuk entity yang menggunakan standar yang sama. Yang ketiga, salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data
tidak harus menunggu partner. Dan yang keempat adalah model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat distribusikan di kedua belah pihak. Selanjutnya adalah business to consumer, yaitu eh, merupakan transaksi retail dengan pembelian individual. Eh, Business customer juga dapat berarti mekanisme toko online atau shopping mall. Eh, Electronic shopping mall ini juga biasa disebut transaksi antara e-merchant dengan e-customernya. Selanjutnya adalah karakteristik business to consumer ini. Jadi karakteristiknya itu yang pertama adalah terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respons sesuai dengan permohonannya. Dan yang keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien menggunakan sistem yang minimal dan processing uh, diletakkan di sisi servernya. Selanjutnya ada customer to consumer dan customer to business. Jadi customer to consumer ini merupakan transaksi di mana eh, mohon maaf, di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan maupun keahliannya di salah satu situs lelang tersebut. Beda dengan business. Jadi customer to business itu merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari atau menjual dan melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis konsumen kegiatan transaksi e-commerce. Nah, yang pertama itu adalah konsumen individual, yaitu konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media. Yang kedua adalah konsumen organisasi, dan yang ketiga adalah konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, resellers, organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Konsumsi ini dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan modifikasi. Jadi ini kita mau masuki ke pembagian dari konsumen e-commerce didasari pada perilaku konsumsinya, yaitu ada impulsive buyers, pettiness buyers, and window shoppers. Jadi yang pertama itu adalah impulsive buyers, yaitu konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Dan yang kedua ada petty buyers, yaitu konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah window shoppers, yaitu konsumen yang sekedar browsing atau surfing yang menjelajah internet saja. Baik, sebelum kita membahas tentang keuntungan produsen, saya akan membahas tentang kapan suatu kesepakatan itu hendak terjadi. Jadi, suatu kesepakatan itu hendak terjadi ketika ada tiga teori, yaitu teori penawaran dan penerimaan atau offer and acceptance. Yang kedua adalah teori pernyataan atau fact clearance theory, dan yang ketiga adalah teori konfirmasi. Selanjutnya kita memasuki keuntungan produsen. Apa sih keuntungan dari produsen? Itu pastinya banyak dari keuntungan produsen. Salah satunya adalah yaitu pertama, kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya atau secara natural, serta dapat membuat browser berwarna dan menyebarkannya tanpa ongkos atau biaya cetak. Yang kedua, lebih aman membuka toko online dibandingkan membuka toko biasa. Yang ketiga, berjualan di dunia maya, internet tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, tanpa batas-batas wilayah dan waktu, sehingga memberikan jangkauan pasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu.
Yang kelima, revenue stream atau arus pendapatan yang baru yang mungkin sulit untuk tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Terus ada meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, di mana dengan penggunaan e-commerce memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula mempunyai pangsa pasar di dalam negeri saja, dengan adanya e-commerce maka pangsa pasar menjangkau di luar negeri. Terus ada menurunkan biaya operasi. Mengapa menurunkan biaya operasi atau operating cost? Penggunaan teknologi internet memungkinkan untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Ini di mana hal tersebut tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur untuk karyawan atau pegawai. Karena segala sesuatu yang dikerjakan untuk komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan cukup hanya dengan penggunaan software tertentu, maka segala aktivitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan. Yang ketiga adalah penghematan besar yang dimungkinkan melalui email. Penghematan ini terjadi karena berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali adanya penggunaan kertas dalam segala proses transaksi, di mana segala sesuatunya di dalam e-commerce menggunakan suatu data digital sehingga tidak membutuhkan kertas sebagai media yang pada akhirnya memberikan penghematan besar terhadap keuntungan pengeluaran dari proses transaksi tersebut. Terus selanjutnya kita beralih ke keuntungan konsumen atau customer. Jadi memungkinkan apa sih keuntungan dari customer itu? Jadi memungkinkan transaksi yang jual beli secara langsung, mudah dan nikmat. Maksudnya adalah proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara, di mana proses transaksi yang terjadi langsung antara merchant dan customer, sehingga ini memberikan suatu kemudahan karena tidak perlu suatu proses transaksi yang berbelit-belit dan cenderung lama, yang pada akhirnya hal ini memberikan kenikmatan terhadap customer dalam melakukan transaksi perdagangan melalui internet. Nah, selanjutnya adalah penggunaan digital cash atau electronic cash, e-cash, tanpa harus membayar dengan uang tunai. Di sini customer tidak perlu membawa uang tunai untuk membayar transaksi jual beli yang dilakukannya dengan pihak merchant, di mana pembayaran yang dilakukan oleh customer cukup dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang dipesan plus ongkos kirim kepada rekening yang telah disediakan oleh pihak merchant atau kepada rekening yang telah disediakan oleh pihak merchant. Dan form pembayaran yang telah disediakan oleh pihak merchant itu, sehingga dengan cara yang sehingga dengan cara demikian atau cara tersebut eh, bertransaksi lebih mudah dan memberikan rasa aman karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit untuk diserahkan kepada merchant yang penuh beresiko terhadap tindak kejahatan seperti perampokan dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya lagi seperti memberikan kesempatan kepada konsumen yang berada di belahan dunia maupun dimanapun itu untuk dapat menggunakan sebuah produk service yang dihasilkan dari belahan dunia yang berbeda dan melakukan transaksi dan meraih informasi dari pihak pertama sepanjang tahun tanpa kenal batas dan waktu. Baik, kita beralih ke keuntungan masyarakat umum dan pemerintah. Apa sih keuntungan masyarakat umum dan pemerintah di e-commerce ini? Jadi yang pertama itu adalah semakin banyak manusia yang bekerja dan beraktivitas di rumah dengan menggunakan internet, berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja, belanja, dan aktivitas lainnya, sehingga mengurangi kemacetan jalan dan mereduksi polusi udara. Dan kedua adalah meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produk atau servis yang terbaik karena perusahaan yang mengeluarkan produk atau servis dapat menjualnya lebih murah karena biaya produksi yang rendah. Terus yang ketiga adalah mengurangi pengangguran karena masyarakat semakin bergairah untuk berbisnis karena cara kerja yang gampang dan tanpa modal yang besar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya kreativitas masyarakat. Berbagai jenis produk dapat dipasarkan dengan baik sehingga akhirnya juga membantu pemerintah untuk menggairahkan perdagangan khususnya usaha kecil menengah. Baik, itulah mungkin presentasi dari saya mengenai tentang eh, e-commerce. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.